Hai para penikmat alur film, selamat datang di Storyline 4K. Di video kali ini, saya Sandiago akan mengupas sebuah film berjudul Getaway yang menceritakan perjalanan sebuah keluarga yang berniat berlibur di sebuah pulau terpencil di Swedia bernama Pulau Svalta. Namun liburan itu ternyata tak berjalan lancar karena para penduduk setempat terlihat tak menyambut mereka dan justru menunjukkan sikap psikopat. So, apa yang terjadi dengan mereka dan apa yang akan mereka lakukan? Penasaran dong? Sebelum saya mulai, siapkan kopi serenteng dan amankan jantung kalian dan kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita bersama bayinya yang terlihat dikepung oleh beberapa lelaki yang dilihat dari gestur mereka seolah-olah berniat untuk menerkam, memperkaos, dan akhirnya menghabisi wanita itu. Lalu 200 tahun kemudian, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, mereka adalah Richard, Susan, Jesse, dan Sam. Mereka berniat pergi ke sebuah pulau misterius bernama Svalta. Menurut cerita, penduduk pulau itu melakukan karantina mandiri setelah ada wabah flu selama beberapa waktu. Kemudian krisis itu membuat mereka memiliki sifat kanibalisme, namun Richard meyakinkan keluarganya kalau mereka akan baik-baik saja di pulau itu, mengingat tujuan mereka adalah melihat langsung sebuah festival sakral bernama Karantan yang dilakukan 10 tahun sekali. Singkat waktu, mereka telah sampai di pelabuhan satu-satunya untuk sampai ke Pulau Svalta. Di sana mereka mampir ke sebuah angkringan untuk memesan beberapa makanan. Sorry to interrupt. Namun yang membuat aneh adalah pelayanan di angkringan itu begitu buruk. Tak ada senyum ataupun keramahan. Di sisi lain, Sam dan Jesse menemukan seekor burung yang sudah terbengkal yang mereka pun tak tahu penyebabnya. Saat mereka selesai makan, Richard bertanya apakah mereka bisa membeli tiket melalui Marcel. Lalu pelayan itu bertanya, mau kemana sih kalian? Richard menjelaskan kalau mereka akan pergi ke Pulau Svalta. Begitu kagetnya saat Marcel mendengar niat mereka, karena saat ini adalah waktu-waktu terpenting bagi penduduk di sana. Sebuah acara sakral bernama Karantan akan diselenggarakan, dan mereka sangat membenci jika ada orang luar yang masuk saat hari-hari penting itu, yang dipastikan mereka tak akan disambut baik oleh mereka. Kedatangan mereka ke sana sama saja mengantarkan nyawa. Yes, come on. Namun Richard dan yang lain tak memperdulikan omongan pelayan itu karena ia telah memesan losmen dari seseorang bernama Mads. Saat akan membayar, pelayan itu tidak menerima QRIS dan hanya menerima uang cash. Dengan sedikit kesal, Richard membayar pesanannya itu. Yes, two. Karena kapalnya sudah datang, mereka segera pergi dari tempat itu. Namun saat akan membayar, ternyata dompet Richard tertinggal di angkringan tadi, membuatnya harus kembali ke angkringan itu. Go, Richard, Yes, run. going. We must leave now. To be late is... Agen kapal itu mengatakan untuk tidak memperlambat waktu karena kapal akan segera berjalan. Dan kapal selanjutnya adalah 3 hari kemudian setelah Karantan selesai. Tak berselang lama, Richard datang dengan membawa dompetnya. Namun Susan menyadari kalau ada bercak merah di jaket suaminya yang ia kira itu saus tomat. Saat di pelayaran, mereka mengalami hal aneh di mana para penumpang yang merupakan penduduk Svalta memandangi mereka dengan tatapan mengancam. Lalu datang seekor berandalan bernama Johan yang merayu Susan di depan Richard. Merasa terganggu, mereka akhirnya keluar dan menikmati pelayaran di dek kapal. Dan iya, ketika mereka sampai di Svalta, para penduduk asli yang menyebut diri mereka sebagai Kumun menyambut mereka dengan sikap yang menakutkan. Clara sebagai pemimpin sekte mengatakan kalau mereka tidak diterima di Svalta karena beberapa hari ke depan adalah hari-hari terpenting bagi mereka, yaitu hari Karantan yang menjadi hari sakral untuk penduduk setempat. Clara menyarankan mereka untuk pergi dari tempat itu, namun Susan langsung unjuk bicara dengan mengatakan kalau dia datang hanya untuk menonton drama Karantan sekaligus mengenang kematian nenek moyangnya yang dulu dihabisi oleh nenek moyang Clara. Tak lama datang Mads, pemilik losmen yang disewakan kepada mereka. Mads menyambut mereka dengan sangat baik, berbeda dengan kelompok Kumun. Clara kemudian menanyakan kepada Mads mengapa ia tak meminta izin terlebih dahulu sebelum menerima tamu bangke seperti Richard dan yang lain. Mads menjawab dengan tegas bahwa ini Swedia modern bro 2024, bukan waktunya lagi seperti 200 tahun yang lalu. Terlebih lagi rumah itu miliknya sendiri, jadi ia bebas sesuka hati menyewakan kepada siapapun. Mads kemudian membawa mereka ke losmennya. It will be short. Shoes off, please. Oh, of
Sesampainya di losmen, Richard memuji keunikan bangunan itu yang tertata dengan khas Swedia. Losmen itu sebelumnya adalah rumah ibunya Mats. Ibunya itu meninggal 10 tahun yang lalu tepat usia 91 tahun dan meninggal karena kelapanya oleh seseorang yang belum diketahui siapa pelakunya. Can we go upstairs and check out our rooms? Yeah, of course. Jesse mengeluhkan sinyal yang sama sekali tak muncul. Ia menanyakan kepada Mads perihal itu, dan Mads menjawab tentu tak ada sinyal karena mereka ada di pulau terpencil. Jesse sedikit takut dengan sikap Mads yang terlihat mencurigakan seperti menyimpan hasrat kepadanya. Setelah itu Mads berpamitan karena ia telah menyiapkan seluruh kebutuhan konsumsi untuk mereka. I must go now and leave you to begin your vacation. Jesse yang merasa bosan dengan suasana itu memutuskan untuk mandi. Namun saat ia mandi, ia mendengar suara aneh yang bersumber dari cermin yang ada di kamar mandi itu. Seakan ada kehidupan lain di dalamnya. Di malam harinya, Richard dan Susan terbangun karena mendengar keributan dari luar rumah. Susan berniat akan mendatangi warga yang membuat keributan itu karena merasa bahwa mereka berhak tinggal di sana. Begitu kagetnya saat mereka keluar, melihat para penduduk alias kelompok kumun datang dengan memakai topeng serta tatapan yang mengancam. Susan memohon kepada mereka untuk tidak mengganggunya karena keluarganya butuh kenyamanan. Namun bukannya mendengar, mereka malah melempar seekor musang yang sudah mati. Dan entah apa maksud mereka itu. Did we get bin bags? Singkat waktu, kini telah sampai 1 hari sebelum festival Karantan. Pagi hari itu, Richard menyambut Jesse yang baru saja bangun. Richard sebagai ayah menyadari bahwa anaknya kini dalam masa puber. Ia menceritakan kisah mudanya yang menurutnya tidak untuk ditiru. Jesse kemudian menceritakan kecemasannya dengan rumah itu. Ia merasa seakan-akan ada orang yang mengawasi mereka. Mengingat apa yang dialami kemarin saat mandi, di mana ia mendengar suara di balik cermin. Richard menenangkan anaknya dan berkata, "Jangan takut karena ayah akan selalu menjagamu." Karena anaknya butuh perhatian, Richard menanyakan apa kesukaan Jesse. Namun inilah jawaban Jesse. Cocaine and fat dicks. Dari adegan ini menandakan bahwa memang mereka diawasi oleh seseorang melalui kamera CCTV. Setelah itu, Richard datang ke rumah Mads untuk memberitahu kejadian semalam dengan membawa mayat musang. Ia menanyakan apa maksud dari kejadian itu. Menurut Mads, itu bisa jadi sambutan atau peringatan. Richard merasa kecewa dengan perilaku warga setempat karena semuanya tak sesuai dengan benefit-benefit yang ditawarkan di aplikasi. Dan jika Mads tak mengakomodir semua itu, maka ia akan memberikan bintang 1 serta ulasan yang buruk. Mads berjanji akan berbicara kepada anggota kumun untuk tidak mengganggu mereka lagi. Oh, God, I needed this. Sementara di tempat lain, para polisi mendapatkan laporan pembunuhan di pelabuhan. Ternyata korbannya adalah Marcel dan istrinya, yaitu pemilik angkringan yang sebelumnya disinggahi oleh keluarga Richard. Seorang detektif bernama Forsberg mencurigai bahwa pelakunya adalah Johan yang merupakan mantan napi yang baru saja dibebaskan. Kembali ke keluarga Richard yang sedang menikmati suasana pulau. Di sana Richard melihat beberapa penduduk yang membawa 4 peti mati yang membuat ia mulai curiga dengan anggota kumun. Kala itu Jesse dan Sam memilih untuk berenang, sedangkan Susan menawarkan kepada suaminya apakah Kakanda mau disepong. Mendengar tawaran itu, Richard tentu tak menolak. Dan terungkaplah ternyata sejak awal Mads telah mengawasi keluarga Richard melalui kamera CCTV. Dengan itu, ia bisa melihat seluruh kegiatan mereka, terutama Jesse yang selalu membuatnya tegang. Sementara detektif Forsberg mendatangi Clara yang sedang melakukan gladi resik drama Karantan. Kedatangannya itu untuk menanyakan apakah Clara mengetahui keberadaan Johan. Clara sama sekali tidak mengetahui keberadaan berandalan itu, karena Johan bukan lagi bagian dari kumun. Clara kemudian mengusir detektif itu dan memperingati untuk tidak mengganggu kehidupan Svalta. Dan sebelum pergi, Forsberg berkata kepada Clara untuk tidak bertindak berlebihan karena ia akan berurusan dengannya. Di sisi lain, Jesse dan Sam pergi ke sebuah kafe terdekat. Ia memesan cemilan dan minuman. Di sana mereka diperingati oleh pemilik kafe untuk pergi karena datangnya mereka ke sana sama saja mengantarkan nyawa. Beberapa orang pun mendatangi mereka dengan tatapan mengancam. Namun Jesse dan Sam terlihat tak mempedulikan ancaman itu. Hingga saat mereka keluar, mereka dihadang oleh beberapa penduduk lain yang datang menggunakan topeng serta 4 peti mati bertuliskan English Liar, yang berarti kan para orang-orang Inggris adalah pembohong.
Sementara di rumah, terlihat Mads yang tengah tiduran di kamar Jesse dengan memakai celana dalam dan kacamata milik Jesse. Ia kemudian terbangun setelah mendengar kepulangan Sam dan Jesse dan segera pergi. Jesse melihat bekas orang tidur di kasurnya sekaligus celana dalam dan kacamatanya hilang entah kemana. Jesse mencurigai bahwa Sam lah pelakunya. Ia tidak peduli jika pakaian dalamnya digunakan sebagai bahan atau hanya ingin diendus-endus. Yang penting dikembalikan karena harganya lumayan mahal. Sam berkata bahwa ia tak tahu apa-apa dan tak mungkin melakukannya karena ia adalah gay. Mendengar jawaban itu, Jesse semakin yakin kalau ada seseorang di balik cermin kamarnya. Ia kemudian menulis love dan memberikan tatapan caem agar si pelaku semakin tergila-gila dengannya. Sementara di tempat lain, Clara sedang melakukan pertemuan dengan para pengikutnya membahas perihal perayaan Karantan. Umur yang semakin tua membuatnya berpikir untuk merayakan Karantan dengan cara yang berbeda. Karena setelah ini pemimpinannya akan diteruskan oleh salah satu pengikutnya. Ia berniat melakukan pengorbanan manusia yaitu Richard dan yang lain. Itu sebabnya ia memesan 4 peti mati. Seorang pemuda menjaga kafe menentang niat itu yang ia kira mereka hanya akan menakut-nakuti keluarga Richard dan tidak sampai mengorbankan atau memakan daging mereka. Mendengar itu, Clara menjadi emosi dan mengancam bujang itu untuk mengikuti aturannya. You will do what I fucking tell you to do. You will not. Setelah itu, Clara mendatangi Mads. Ia mengajak Mads untuk ikut andil dalam acara Karantan, di mana kali ini Karantan akan dirayakan seperti 200 tahun yang lalu, dengan mengorbankan orang asing. Tugas Mads hanya meracuni keluarga Richard dan keesokan harinya ia akan mengurus mayat-mayat mereka, dan setelah itu mereka akan menikmati daging panggang keluarga itu. Dengan rayun-rayuan nenek tua itu, akhirnya Mads setuju dengan rencananya. Singkat waktu, hari Karantan telah tiba. Di rumah, keluarga Richard sedang sarapan bersama. Namun Sam menunjukkan sikap tak sopan kepada ayahnya dengan menekan kalau Richard mirip sebutir telur. Tentu Richard sangat marah karena istilah itu adalah kalimat yang paling dibenci oleh Richard. Merasa itu bukan waktunya untuk berdebat, Susan memerintahkan mereka untuk menyelesaikan sarapan karena mereka akan melihat perayaan Karantan. Dan tak lama datang Mads yang memberitahu kalau mereka diperbolehkan menonton Karantan dan telah disiapkan kursi khusus untuk mereka. Namun Richard dan yang lain justru tidak ingin menghadirinya dan memilih pergi untuk berenang. Tentu hal itu membuat Mads merasa aneh karena setahunya tujuan keluarga itu adalah untuk menyaksikan perayaan Karantan. Mads membawakan mereka sesuatu yang ia tutupi dengan sebuah kain. Sementara di tempat lain, para penduduk telah berkumpul untuk merayakan tradisi Karantan. Acara itu dibuka dengan sebuah drama yang aktor utamanya adalah Clara. Dengan drama yang menggelikan, acara itu pun dilaksanakan. Di sisi lain, keluarga Richard yang telah kembali ke rumah mendapati 4 buah roti yang sebelumnya diberikan oleh Mads. Karena merasa lapar apalagi setelah habis berenang, mereka pun memakan roti itu sedangkan Mads mengawasi dari kamera CCTV. Dan tak berselang lama, benar saja mereka semua pun tumbang setelah memakan roti itu. Karena sesuai perjanjiannya dengan Clara, Mads akan meracuni keluarga itu. Kesempatan itu digunakan baik oleh Mads, di mana ia mendatangi Jesse yang tengah pingsan di kasurnya. Dengan memakai pakaian dalam milik Jesse, akhirnya Mads melampiaskan semua nafsu yang ia pendam selama ini. Dan disinilah letak plot twistnya, di mana Richard dan yang lain hanya berpura-pura mati dan tak memakan roti itu karena mengetahui niat buruk Mads. Apalagi dari awal Jesse telah menyadari kalau yang mengawasinya selama ini adalah Mads. Dan terungkaplah bahwa mereka adalah keluarga psikopat. Di mana ternyata Jesse lah yang memotong leher burung secara sadis dan Richard lah yang telah menghabisi Marcel dan istrinya karena kesal dengan pelayanan yang begitu buruk. Richard sengaja meninggalkan dompetnya untuk membuat kesan menarik saat menghabisi mereka. Lalu setelah menghabisi Mads bersama-sama dengan adegan bak Avengers, mereka menghabisi para penduduk satu persatu. Sementara orang-orang pada panik, justru Clara sangat tenang dan menganggap bahwa ini adalah perayaan Karantan yang sesungguhnya. Perayaan Karantan yang ia tunggu-tunggu. Para penduduk mulai berlarian sibuk untuk mencari perlindungan, namun tidak dengan Clara yang akan tetap stay dan menyelesaikan perayaan Karantan hingga esok pagi. Namun di sini tersebar isu bahwa pelaku pembantaian itu adalah Johan, orang Denmark si mantan napi. What do you want to do?
Clara paradigm. Pembantaian itu terjadi hingga malam hari. Jesse dan Sam mendatangi pusat komunikasi yang ada di pelabuhan. Mereka kemudian berpura-pura histeris di depan penjaga tempat itu, dan saat mereka berpelukan, mereka pun menghabisi penjaga itu. Sementara itu, Lesson terus membujuk Clara untuk pergi dari tempat itu dan mencari tempat perlindungan. Namun, Clara tetap menolak karena menurutnya itu adalah pulaunya dan ia yakin semuanya akan baik-baik saja. Ia akan pergi ke rumah Mads dan menyaksikan rencananya, karena sampai saat itu ia belum tahu bahwa pelaku pembantaian adalah keluarga Richard. Merasa tak ada jalan lain, Lesson akhirnya menembak pistol suar yang ia dapatkan di pusat komunikasi, berharap akan ada bantuan yang datang. Sisa warga yang selamat bersembunyi di sebuah rumah, termasuk Clara dan Lesson. Lesson kembali mengajak Clara untuk pergi mencari kapal dan meninggalkan tempat itu. Clara kembali menolak karena ini pulaunya dan ialah sang penguasa yang perlu ditakuti oleh semua orang. Mereka masih mengira kalau pelakunya adalah Johan, sementara Richard dan keluarganya terus mencoba masuk ke rumah itu. Saat berhasil masuk, mereka langsung menghabisi beberapa orang tersebut, kecuali Lesson dan Clara yang berhasil sembunyi di sebuah ruang kecil. Namun mereka tak melihat bahwa pelakunya adalah keluarga Richard. Setelah melakukannya, mereka kemudian menjadikan para mayat sebagai api unggun supaya perayaan itu semakin menarik. Tak lama datang Sam dan Jesse. Sam kembali membuli ayah itu, membuat nuansa romantisnya hilang. Richard yang emosi karena selama perjalanan hingga saat itu Sam selalu melawannya. Akhirnya ia menghabisi Sam dengan satu gerakan. Ternyata Sam bukanlah anak kandung mereka, karena itulah ia tega melakukannya. Namun dengan tewasnya Sam membuat mereka kekurangan personil untuk menyelesaikan semuanya. Now it's a fucking egg. Sementara di tempat lain, detektif Forsberg mendapatkan sebuah panggilan di mana telah terjadi pembantaian di Svalta. Awalnya ia tak percaya karena setahunya penduduk Svalta adalah penduduk psikopat yang memiliki darah dingin. Dan penelpon itu menduga kalau pelakunya adalah Johan, karena ternyata Johan masih tinggal di pulau itu. Merasa laporan itu benar, detektif itu bergegas pergi ke Svalta. Sementara keluarga psikopat yang akan pulang mendapati kalau ada orang yang masuk ke losmen mereka. Mereka kemudian memasuki rumah Mads dan mendapati ruang CCTV yang memantau penuh isi rumah yang mereka tinggali. Di dalam layar itu, mereka melihat Clara dan Lesson yang membuat sebuah senapan ke dalam losmen mereka. Di sana, mereka juga menemukan sebuah lorong yang tentu mengarah ke losmen mereka. Richard akan masuk lewat lorong itu, dan Jesse akan memancing Clara dan Lesson, sedangkan Susan akan melihat dari layar CCTV. Sementara detektif Forsberg yang baru saja sampai di Pulau Svalta terkejut saat melihat keadaan pulau yang sangat miris. Banyak mayat ada di mana-mana. Sedangkan Jesse yang baru saja masuk langsung ditembak oleh Lesson dan membuatnya terkapar. Ia kemudian memohon agar tidak membunuhnya karena orang tuanya telah dibunuh dan pelaku semua ini adalah Mads. Berita itu sempat membuat Clara terkejut, mengingat Mads hanyalah orang culun dan penakut. What'd you say? Lalu tak lama datang Susan yang melanjutkan drama Jesse, sedangkan Lesson yang terus mengecek seisi rumah menemukan mayat Mads yang sudah tak berbentuk. Ia kemudian mendengar suara minta tolong dan ternyata itu adalah Richard. Dan saat ia mendekatinya, Richard kemudian menyerang Lesson. Namun sayangnya Richard tertembak yang membuat tangan kanannya hancur. Walaupun Richard mengalami luka parah, inilah the real psikopat karena ia masih terlihat biasa-biasa saja. Dan datanglah waktu yang ditunggu-tunggu karena kini tersisa Clara, orang yang ditargetkan sedari awal. Clara baru menyadari bahwa pelaku sebenarnya adalah keluarga Richard. Dan saat Clara akan menyerang mereka, tiba-tiba datang Forsberg yang menembak Clara, mengira bahwa Clara merupakan salah satu pelakunya. Dan kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga psikopat dengan berpura-pura sebagai korban. Akhirnya mereka dievakuasi dan dibawa pergi dari pulau itu. Sedangkan di pelabuhan, Johan yang tak tahu apa-apa justru ditembak mati oleh para polisi. Karena sesuai laporan, Johan adalah salah satu pelakunya. Dan film pun selesai. My appetite, yo,
Pesannya adalah